bagi gitu. Bentar, udah direkam. Ya, kayak tambah, kurang, kali, bagi, terus yang agak sulitnya paling ada akar sama pangkat, kayak gitu. Nah, terus kira-kira ini kan sebetulnya bukan hal baru ya tipe-tipe soal kayak gini. Kamu pernah nemuin soal kayak gini di mana? Coba, kira-kira kamu pernah menemukan soal-soal seperti ini di mana? Biasanya latihan soal TBK sih Kak, atau enggak matematika. Di matematika benar ya. Di matematika ada yang tentang deret aritmatik, deret geometri gitu. Tapi kita nggak sampai situ kok belajarnya ya. Kalau di matematika kan pakai rumus ya UN, SN. Kalau di sini enggak. Kita cukup tahu polanya seperti apa untuk menentukan deret selanjutnya gitu. Nah, selain itu soal-soal ini tuh suka ada di psikotes. Itu ya, entah itu psikotes di dalam dunia pendidikan atau psikotes kerjaan itu. Oke? Nah, coba sekarang kita lihat di sini. Kamu ketika mengerjakan nanti akan ada minimal 2 cara pengerjaan kayak gitu ya. Nah, maksudnya gimana? Jadi, nanti bilangan ini kan judulnya aja pola. Pola itu kan sesuatu yang terulang. Ya, pola itu adalah sesuatu yang terulang. Nah, lalu saat kita menentukan pola, bentar, kenapa Zaki join ke sini? Tunggu, ini kan kelas yang satu lagi. Sebentar ya. Oke. Nah, ya, cek suara kakak terdengar jelas. Terdengar Kak. Oke. Kok tadi tulisannya Zaki, tapi yang join Naya ya? Aneh, Teamsnya error. Oke, yuk. Naya, kita baru mulai kok ya. Oke. Salwa juga tadi ada kegiatan dulu, jadi baru join. Nah, teman-teman, jadi sekarang Naya kita maju bab baru ya, yang judulnya itu adalah tentang pola bilangan. Kayak gitu. Di awal tadi kakak jelasin untuk bisa mengerjakan soal pola bilangan ini kamu butuh kemampuan dasar aritmatik, tambah, kurang, kali, bagi ya. Terus kalau yang tingkat lebih sulitnya ada akar sama pangkat kayak gitu. Nah, pola itu kan teman-teman sesuatu yang berulang. Itu ya. Nah, di sini nanti saat pengerjaannya, misal ini kan kita sebut deret pertama, ini kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, deret pertama itu berhubungannya bisa dengan yang kedua atau bisa juga dengan yang ketiga. Tergantung nanti kita lihat dia punya hubungannya lebih cocoknya sama yang mana. Ya, jadi kalau langsung dari pertama ke yang kedua, dari yang pertama ke yang kedua, kita sebut langsung. Tapi kalau dari yang pertama ke yang ketiga, kita sebut dia di langkah atau loncat. Kayak gitu ya. Nah, yang ini ntar kakak tulis dulu angkanya. Kita punya 32, 9, 36, 13, 40, X, dan Y. Kayak gitu ya. Oke. Nah, terus kalau teman-teman lihat kira-kira 32 ini hubungannya lebih dekat ke 9 apa lebih dekat ke 32? Kira-kira lebih mudahnya ke mana? Si 32 ini. 36. Betul, berarti kita coba polanya di langkah ya. 32 pasangannya sama 36, lalu 36 sama 40 sama Y. Satunya lagi 9 sama 13, 13 sama X. Nah, sekarang yang bawah dulu boleh perubahannya berapa teman-teman? Masing-masing perubahannya? 4. Bener, tambah 4 ya. Ini tambah 4, ini tambah 4. Oh, ini udah kelihatan nih, ini ada sesuatu yang konstan. Kayak gitu. Nah, berarti ini tambah 4 lagi. Sehingga nilai Y-nya jadinya berapa teman-teman? 4. Oke, 44. Apakah yang atas juga sama, tambah 4 juga? Iya. 9 ke 13 sama, betul. Oh, konstan ya, berarti tambah 4 juga. Jadinya 17. Oh, jadi jawabannya 17 dan 44. Gitu cara mengerjakannya ya. Oke, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Oke, kalau gak ada lanjut ya. Nah, sekarang yang nomor 2, ini kakak tulis dulu. Coba Salwa bisa dilihat dulu. Menurut kamu mau dilangkah atau nggak usah?
Bentar. Oke, silahkan. Salwa, kamu mau coba di langkah atau nggak usah? Bentar, Kak. Gak apa-apa, kita coba bareng-bareng dulu. Ntar kalau salah kita ganti cara yang kedua gitu. Kayaknya nggak usah deh, Kak. Nggak usah dilang. Oke, nggak usah ya. Ini ke sini, ini ke sini, ke sini. Ntar kakak tes dulu. Oke, dari 12 ke 8 polanya gimana? Kurang 4. Oke, lanjut. Itu berarti tambah Oke, boleh. 18 Oke, tambah 18 atau ada kemungkinan yang lain? Tulis dulu aja. dikali Nah, boleh. Jadi tulis dulu 2. Nanti mana yang terulang, itu yang kita pilih gitu ya. 24 ke 16 kurang berapa itu? kurang 8 ya. Oh iya, 8. Nah, 16 ke 64 Hmm, tambah mm-mm. 48 Tambah 40 berapa? 48 nggak sih? Ya, 48 ya. Atau dikali dikali berapa ini? 3, 4 ya, 4. 64, iya. Nah, kira-kira kamu bakal milih tambah atau kali? Gimana, Bu? Yang Kali iya, kali ya. Lebih cocoknya kali. Karena angkanya nggak terlalu jauh. Kalau 8 sama 48. Nah, jadi polanya seperti ini ya. Kali 3. Oke, berarti udah terprediksi selanjutnya gimana? Udah mulai kebaca tuh keterulangannya. hmm, berarti yang X-nya itu dikali 2. Benar. Berarti X-nya jadinya? X-nya berarti 6. Oke, sip. Yang Y-nya Berarti dikurang berapa kira-kira? dikurang 12. Oke, betul ya. Karena ini selisihnya 8 sama 4 itu selisihnya ada 4 poin. Berarti berkurang 12. Oke, benar. Jadi jawabannya yang Y-nya? 52. Iya, betul. Jadi jawabannya 6 dan 52. Sip. Oke, Salwa. Gantian, nomor 3 Naya. Naya bisa dilihat dulu angkanya. Nah, ini kakak ada clue lagi ya. Kapan sih kita diulang kapan kita diloncat atau enggak? Sebetulnya itu enggak ada rumus yang pastinya. Ya, kalau soal nomor 1 ini cocok diloncat. Kenapa? Karena angkanya naik turunnya drastis jauh gitu ya. Nah, kalau ini kan tadi masih deket nih 12 ke 8. Itu kan masih dekat. Jadi nggak apa-apa, nggak usah dilangkah. Nah, terus contoh lagi nih, kalau ada angka kembar bersebelahan, angka yang sama bersebelahan, biasanya itu polanya itu adalah di langkah kayak gitu biasanya ya. Oke, nah ya, ini kakak tulis dulu ya. Oke, gantian ya, bentar. Yuk, Naya ya, kita langkah dulu ya, karena dia ada angka yang kembar. Kamu apa tuh namanya, cari perubahannya. Mau yang mulai yang bawah dulu atau yang atas dulu, Naya? Yang atas dulu, Pak. Boleh, yang atas gimana polanya? Kali 2. Oke, sip. Terus lanjutin. Tambah 4. Oke, terus lanjutin lagi. Tambah 5. Oke, kira-kira yang sebelumnya ini pas gak kali 2? Pola itu membentuk sesuatu keteraturan. Cocoknya apa tuh? Tambah 3. Iya, benar. Tambah 3 ya cocoknya. Nah, udah kelihatan nih dia berubah beraturan. Tambah 3, tambah 4, tambah 5. Berarti selanjutnya Tambah 6. benar jadi Y-nya? 21. Oke, sip betul ya. Jadi Y-nya adalah 21. Lalu yang bawah kira-kira gimana nih? Kita lihat dulu nih dari 12 ke 6 hubungannya apa? Itu kayak dibagi 2. Boleh bagi 2, 6 ke 6. Kali 1. Boleh. 6 ke 3. Bagi 2. Oke, nah udah mulai ada keterulangan, sudah mulai membentuk polanya. Berarti sebelumnya Itu dikali 1 lagi.
Benar. Jadi X-nya? 12. Oke, sip. Lanjut, 12 kurangin Y-nya 21, jadi jawabannya? Min 9. Oke, sip ya. Nah, teman-teman, ini boleh aja kalian pakai pembagian. Mau dibagi satu, mau dikali satu, nggak masalah ya kalau angka satu ya. Nanti misalnya, Kak, saya kok mikirnya ini bagi satu ya, nggak masalah ya. Karena kalau bagi satu atau kali satu, nggak ngaruh ke hasil. Gitu. Lanjut ya. Oke, gantian lagi. Salwa, silahkan mau dilangkah atau nggak usah? Langkah, Kak. Boleh. Iya. Oke, mau dilangkah? Ini ke sini. Ini ke sini. Berarti sebentar. Langkah satu, berarti ini ke sini ya. Ini ke sini. Terus ini ke sini. Nah, gitu ya. Mau yang bawah dulu atau yang atas dulu? Yang bawah deh. Oke, yang bawah boleh. Gimana tuh katanya? 1 ke min 1. 1, oh ya. 1 ke min 1 berarti dikali bisa nggak? Dikali min 1 bisa ya. Atau turun berapa dia? Turun 1. Yakin turun 1 ada 0. Hati-hati 1, 0 min 1. 2. Turun berapa? Turun 2. Oke, minus 2 ya. Udah, ini nggak tahu yang ini ya. Terus yang ini juga nggak tahu ya. Yang atas gimana? Yang atas turun 3 ya berarti. Kalau 1, 2 ke 2, min 2 4. enggak? 4 ya, dia turunnya 4. Atau kalau dikali? Dikali min 2. Kali min 2 ya. Kali min 1 dong. Oh Ya iya, enggak? iya. Kalau 2 ke 10? Min 2, sorry. Min 2 ke min 10? Itu bisa Turun dikali nggak, berapa? Kak? Oke, kali berapa? Kali 2. 5, Kali sorry. 5. Oke. Ada keteraturannya enggak nih? Ada polanya enggak ya? Ada sesuatu yang terulangnya enggak? Belum ada ya? Iya, nggak ada sih. Iya, bukan ini. Jangan dilangkah, coba sekarang kita cobanya ya. Ini kita nggak dapet. Nah, ini. Oke, coba. 1 ke 2 Tambah 1. tambah 1 atau kemungkinan lainnya kali Dikali 2. kita tulis dulu ya 2 kemungkinannya. Dari 2 ke min 1 Kurang berapa sih. tadi? Kurang 3. Kurang 3 ya. Oke, dari min 1 ke min 2 Dikurang min 1 ke min 2 kurang 1 ya enggak? Oh iya, Iya. Atau bisa juga dikali. Dikali 2. Udah ada mulai yang berulang enggak? Ada. Berarti kali 2 yang cocoknya ya. Ini Oke. kali 2 nih. Nah, ini. Jadi kali 2 kurang 3. Bentar. Kali 2 kurang 3, kali 2 kurang 3. Berarti harusnya selanjutnya? Dikurang 3. Betul. Min 2 dikurang 3 jadinya? Min 5. Min 5. Coba buktiin. Bener gak? Selanjutnya harusnya apa? Dikali 2. Iya. Kalau kali 2 bener gak min 10? Bener. Terus lagi minus 3. Bener juga ya. Ini. Jadi polanya gini ya teman-teman ya. Oke. Jadi jawabannya adalah minus 5. Seperti itu. Yuk, kalau ada yang mau ditanyain. Cara, Kak. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya. Nomor 5. Nih. Nomor 5. Naya, silahkan. Kakak tulis dulu bentar ya angkanya ya. Gimana, Naya? Mau dilangkah atau nggak usah? Dilangkah, Kak. Oke, yuk kita langkah ya. Ini ke sini, ke sini, ke sini. Berarti ini ke sini, ke sini. Mau yang atas dulu apa yang bawah dulu? Yang atas. Oke, yang atas gimana polanya? Kurangin 1. Oke, sama kurang 1 juga ya? Iya. Sip, berarti Y-nya?
4. Oke. Lalu satu lagi yang bawah gimana tuh? Ditambah 1. Oke, tambah 1 sama ya, selalu tambah 1. Sip, berarti X ya? 8. Ya, Bang. Oke, sip. Berarti jawabannya Yang 8 dan 4. Oke, teman-teman. Sip, lanjut lagi ya. Yuk. Nah, sekarang teman-teman yang nomor 6 ini kita udah masuk ke apa tuh namanya? Pola bilangan tapi buat huruf gitu ya. Nah, secara pengerjaannya boleh teman-teman ubah ke alfabet dulu atau nggak usah. Kok ke alfabet, sorry, maksudnya ke angka. Boleh diubah ke angka dulu atau nggak usah. Gitu ya. Apa tuh namanya? Diubah ke angka itu biar lebih gampang lihat perubahannya. Itu, oke. Nah, coba sekarang yang ini kita coba ubah dulu ke angka aja ya. Angkanya itu urutan dia di alfabet gitu. Kalau teman-teman belum hafal urutan dia di alfabet boleh dicatat dulu sekarang A sampai Z. Nah, atau kalau kakak biasanya kakak hafalkan per 5 gitu. Misalnya alfabet ke-5 itu kan E, lalu alfabet ke-10 itu J, alfabet ke-15 O, alfabet ke-20 itu T, alfabet ke-25 itu Y gitu. Jadi nanti yang deketnya, misalnya H itu kan deketnya sama E ya. Udah E apa? F, G, H gitu teman-teman ya. Oke, Salwa silahkan disebutin dulu urutan dia di alfabetnya. Yang B. Semuanya diubah. 2, 3, Terus, 5, terus H, 8, betul, M. 13. Oke, sip. Yuk. Ini kayaknya angkanya sedikit dan naik terus. Coba kita nggak usah dilangkah aja ya. Ini perubahannya. Perubahannya 1, tambah Lanjut. 1, Terus. tambah 2, Lalu. tambah 3, Iya, terus. tambah 4 ya. 5, 5. 5. Kalau tambah 4, selanjutnya iya tambah 5. Tapi ternyata bukan. Berarti gimana nih polanya? Coba dilihat dulu. Kenapa dia tiba-tiba tambah 5? Padahal dari awal udah enak tuh tambah 1, tambah 2 gitu ya. Karena jumlahnya ada 5. Karena jumlah apanya yang ada 5 tuh? Jumlah huruf. Oh, oke. Bukan dari situ. Oke, kira-kira berarti selanjutnya menurut kamu tambah berapa? 4, Bukan tambah 4. Kan itu naik terus angkanya. tambah 6. Oke. Kamu kenapa pilih 6? Habis 5, 6 gitu? Iya. Bukan juga. Ya. Oke, coba clue dari kakak lihat perubahannya. Nih, lihat setiap perubahan ini nih. Clue-nya ada di situ. Kenapa ya kok dia bisa tiba-tiba tambah 5? Dari mana ya? SD. Di SD ya. Ayo teman-teman. Gimana? Salwa atau Naya? Tahu kenapa dia tiba-tiba ditambah 5? Kak, kalau misalkan dia ada tingkatannya lagi itu gimana? Ada tingkatan lagi gimana maksudnya? Misalnya dia jadi 1 ke 3 lagi, terus 2 ke 5 gitu. Oh, I see. Oke. Maksudnya gini ya. Ini ke sini nambah 1 gitu ya. Ini ke sini nambah 1 lagi. Tapi ini ke sini nambah 2. Ini ke sini nambah 0. Yang ini ke sini nambah 1. Berarti gimana tuh jadinya? Bingung juga sih. Nggak apa. Oke, teman-teman pernah dengar ini nggak di matematika? Bilangan Fibonacci. Pernah dengar nggak? Ternyata ini kalau ditingkatin lagi dia beda ya, tetap nggak ada yang sama ya. Kayak nggak ada yang keterulangan. Nah, teman-teman, kalau kalian pernah dengar deret Fibonacci, nah jadi deretnya tuh seperti ini. Maksudnya gimana sih nih? Perhatikan, kenapa dia bisa ditambah 3 dilihat dari perubahan sebelumnya, 2 perubahan sebelumnya. 1 tambah 2 itu 3. Lalu kenapa dia bisa ditambah 5 dilihat dari 2 sebelumnya? Berarti selanjutnya berapa?
8. Iya, benar. Tambah 8. Gitu ya. Jadi jawabannya 3 tambah 8 adalah 21. Coba alfabet ke-21 apa? U. U, betul. Habis T ya, R, S, T, U. Nah, gitu. Itu cara pertama, teman-teman. Cara kedua, kalian bisa lihat nih. Oh, 5 itu ternyata 2 tambah 3. Oh, 8 itu 3 tambah 5. Oh, berarti 13 itu adalah 5 tambah 8. Kalau mau tahu selanjutnya, jumlahin aja 8 sama 13. Jadi 21. Gitu deh. Ya. Oke, ada yang mau tanyain? Gimana? Jadi udah tahu ya caranya yang ini ya. Oke, teman-teman. Oke, Kak. Oke. Salwa, aman yang ini jadinya udah tahu caranya? Udah, Kak. Oke, sip ya. Teman-teman nanti juga bisa jadi ya, deretnya ini perubahannya tuh dilihat dari bilangan genap, atau ganjil, atau bilangan prima gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, nomor 7. Yuk, Naya, diubah lagi ke ini dulu. Apa tuh? Ke angka. Yuk, diubah dulu ke angka. Mm-mm. 22, Terus, 5, lalu, 20, oke, 7. 7, terus, Tadi berapa ya? sok dihitung dulu nggak apa-apa. Dekat sama O, O 15. 18, Betul, satu lagi I, sebelum J dia. 9. Oke, oke bentar. Salma udah hadir ya? Salma, cek. Ya, Kak. Oke, Salma kita lagi belajar PU pola bilangan ya, kayak gitu. Oke, nanti kamu ikutin dulu ya, sambil lihat caranya. Nanti kamu gantian ya. Nah, gimana ini Naya, mau dilangkah atau nggak usah? Ini langkah. Nah, dilangkah nih, angkanya jauh-jauh teman-teman ya. 22 kan lebih dekatnya ke 20 ya. Oke, berarti mau langsung yang bawah apa mau lewat atas dulu? Yang bawah. Oke, berapa perubahannya? Kurangin 2. Sip, kurangin 2 ya. Berarti jadi jawabannya? 16. Oke, sip, 16. Apa alfabet ke-16? P. Iya, benar abis O ya, O15 udah OP. Betul, sip. Oke, lanjut lagi. Salwa. Nah, teman-teman mulai dari nomor 8 ini bentuknya soal cerita ya. Jadi kalau soal cerita ini kalian harus hati-hati apa? Fokus sama yang ditanyain ya. Karena yang ditanyain gak selalu urutan terakhir, bisa urutan pertama atau bisa yang di tengah data yang hilangnya. Biasanya sih kalau soal cerita apa tuh namanya, nemuin polanya lebih gampang. Mau teman-teman di langkah, mau enggak, pasti ketemu jawabannya. Kayak gitu ya. Biasanya soalnya lebih gampang, pemilihan polanya atau apa tuh namanya, bukan kode ya, iya pemilihan polanya lebih gampang, tapi butuh ketelitian untuk membaca soalnya karena panjang kalimatnya ya. Yuk, Salwa dulu. Gimana Salwa ini ngomongin apa? Silahkan dilihat dulu. Jumlah penjualan bunga mawar sama bunga Oke, melati. mawar sama melati ya. Kita tulis dulu ya. Mawar, melati. Yang ditanya deret keberapa? Deret yang ditanya deret ke-6. Oke, ke-6 ya. Coba kita hitung dia ada berapa deret tuh untuk mawar? Buat mawar ada 30. 5. 5 Oh ya? iya. Iya. Oke, berarti yang terakhir ya yang ditanya ya. Ya. Oke, sip. Ntar kita tulis dulu yang melati 13, 14. Sama ya. Oke, silahkan. Salwa mau dilangkah atau nggak usah? Yang mawar di langkah. Enggak di langkah. Nggak? Oke, nggak usah.
Bentar ya, ini berarti ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ke sini. Jadi gimana polanya? Ditambah 5, Terus, habis itu ditambah 2, oke, lalu, habis itu ditambah ayo, 5, terus, iya, benar. Terus, tambah 2, oke, dah ya. Berarti udah mulai kebaca polanya, lanjutannya tambah. 5, Oke, jawabannya 49. iya, sip. Ada ya nih 49 ya. Berarti antara A, B, C. Lanjut. Yang melati mau dilangkah atau nggak usah? Nggak usah. Nggak usah. Oke, tambah. Tambah 1, Terus, tambah 2, lalu, tambah 3, iya, terus. tambah 4, Oke, berarti selanjutnya tambah. 5, Oke, jadi jawabannya. 28. Oke, sip. Gitu ya. Jadi yang A 49 dan 28. Oke, sip. Gitu. Yuk, ada yang mau ditanyain dulu? Oke, lanjut. Naya, gimana? Nomor 9. Ngomongin apa di sini? Penjualan penggaris Oke, penggaris dulu ya. Sama apa? sama penghapus. Oke. Terus yang ditanya deret ke berapa? Hari ke-6. Oke, ke-6. Kita punya jumlah datanya berapa? Masing-masing 5. Oke, sama ya. 5 juga berarti nanya yang selanjutnya ya. Oke, kita tulis dulu ya. 10, 12, 15, 19, 24, 10, 8, 11, 9, 12. Yang penggaris dulu, mau dilangkah atau nggak usah? Nggak usah. Nggak usah. Ini ke sini. Tambah 2, Lalu, tambah 3, terus. tambah 5, Oke, sip. Berarti lanjutannya tambah. tambah 6. Iya, jawabannya. 30. Iya, sip ya. Kayak gitu. Lanjut yang penghapus, mau dilangkah nggak usah? Dilangkah. Oke, ini ke sini. Ini ke sini ya. Mau langsung yang atas aja buat dapat jawabannya. Iya. Oke, berapa perubahannya? Tambah 1. Iya, tambah 1 ya. Ini tambah 1 nih yang bawah, teman-teman. Berarti selanjutnya tambah 1 jadi jawabannya. 10. Oke, jadi penggarisnya 30, penghapusnya 10. Yang C. Gitu ya. Nah, Salma, cara pengerjaannya seperti itu ya. Coba, ada yang mau tanyain dulu nggak, Salma? Itu maksudnya dilangkah tuh kayak gimana ya, Kak? Kenapa? Maksudnya yang dilangkah gitu. Oh, di langkah atau enggak ya? Oke, jadi tadi itu gini. Maksudnya di langkah itu gini. Ini nih yang contoh yang penghapus, ini tuh di langkah polanya. Jadi kita masanginnya angka pertama ke angka ketiga. Jadi enggak kita pasangin ke angka kedua. Jadi diloncat. Kalau ini kan enggak nih, angka pertama kita lihat hubungannya ke angka kedua. Angka kedua lihat lagi ke angka ketiga, dilihat perubahannya. Itu langsung. Kalau di langkah atau diloncat, jadi nanti angka pertama dipasanginnya ke angka ketiga gitu. Jadi diloncat-loncat. Jadi ibaratnya nanti kayak kita ketemu semacam dua pola gitu ya. Jadi deret ganjil-ganjil, deret genap-genap, 1, 3, 3 ke 5, 2 ke 4 gitu. Maksudnya gitu, oke? Oke. Nah, oke. Kita coba dulu aja nih ya. Kakak sambil arahkan. Yuk, Salma dilihat dulu nomor 10 ini ngomongin apa? Banyak produksi Gucci Mapot pada hari ke-6. Oke, Gucci ya. Gucci hari ke-6. Nah, Gucci sama apa ada 2 di sini? Pot. Oke, sama pot ya. Nah, sekarang kamu hitung jumlah datanya ada berapa yang diberikan untuk Gucci sama pot masing-masing. Masing-masing 5. Oke, ditanya hari ke-6 ya. Berarti selanjutnya ya. Ntar kakak tulis dulu 24, 27, 22, 25, 20. Kalau pot 13, 9, 11, 7, 9. Nah, sekarang di sini kamu lihat nih, angka pertamanya menurut kamu lebih enak perubahannya ke yang angka kedua atau ke yang angka ketiga kira-kira? Lebih enak yang ketiga. Oke, di langkah berarti ya.
Nah, ini ke sini ya. Ini ke sini, ini ke sini. Udah ketahuan polanya jadi gimana? Perubahannya berapa aja? Dikurang 2. Benar, dikurang 2. Nah, kurang 2 ya. Berarti selanjutnya kurang 2 juga jadi jawabannya. 18. Hati-hati. Ini kan di langkah nih. Berarti yang ditanya itu asalnya dari 25 bukan dari 20. Ya gak? Tapi Ah, kurang 2 kan? mm-mm. Nanti 23. Iya, betul. Kalau yang 20 nanti pasangannya sama yang selanjutnya lagi. Gitu. Tapi kita nggak ditanya ya. Itu hati-hati ya. Oke, 23 betul. Nah, lanjut yang pot gimana, Salma? Mau kamu langkah atau nggak usah? Oh, nggak usah. Nggak usah, oke. Ini ke sini perubahannya berapa? 13 kurang 9. Mm-mm. Turun berapa dia? 4. Oke, lanjut. Ini ke sini. Nambah berapa? 2. Oke, ini ke sini. 11 kurang 4. Ke 7 kurang berapa? Kurang 4. Oke, betul. Udah membentuk pola ya. Pola itu ada keteraturan, ada keterulangan. Nih, udah mulai terulang. Berarti selanjutnya Berarti selanjutnya kurang 4. 7 ini tambah 2 dulu. Berarti selanjutnya tinggal kurang 4. Jadi jawabannya 5. iya, sip, betul. Jadi jawabannya 23 dan 5. Yang D ya, itu. Ini kalau mau dilangkah pun ada jawabannya ya. Mau dilangkah, mau enggak juga ada nih teman-teman. 9, 11, 7, 9. Ya, berarti kan ini pasangannya sama ini sama ini sama sama ini ya. Ini kan turun 2 terus. Gitu, berarti turun 2 jadinya 5. Terserah ya, mau pakai cara yang mana, mau dilangkah atau enggak. Tetap ada jawabannya, gitu deh. Yuk, kita lanjut ya. Salwa lagi. Nomor 11, Salwa gimana? Ngomongin apa ini, Salwa? Nomor Kendaraan, jumlah kendaraan. Kendaraan untuk kendaraan apa katanya? Kendaraan beroda 2 sama 4 di bulan ke-7. Roda 2, roda 4 ya. Yang ditanya data ke 7. 7. Apa jumlah datanya apakah ada 6? Ada. Iya, 6 ya. Berarti ditanya yang selanjutnya ya. Ntar, kakak tulis dulu. Kamu sambil lihat-lihat kira-kira enaknya dilangkah atau gak usah. Hmm. Yuk, untuk yang roda 2 dulu. Kamu mau dilangkah atau nggak usah, Salwa? Nggak usah. Nggak usah, oke. Ini ke sini. 1. Terus, Itu tambah 2. lanjut. Tambah 2. Terus, Habis itu itu 22 ya? Tambah 3. 22. Iya, betul. Lalu, Tambah 3. oke. Kira-kira menurut kamu selanjutnya tambah berapa? Tambah 4. Oke, kenapa kamu berpikir tambah 4? Karena enggak. Tambah enggak deh, nggak bisa tambah 3. Nggak ada ya kalau tambah 3 ya? Iya, berarti tambah Iya, 4 aja. iya. Oke, tambah 4 jadi 29 ya. Iya. Nah, ini ada jawabannya. Udah yang nggak ada lagi. Tadi kamu kenapa berpikir dia tambah 3? Karena Ah, berurutan. Itu duanya kan bro. ada 2. Tiganya 3 gitu ya. Satunya satu Iya. kali ya. Mm-mm. Betul. Nah, itu yang dikhawatirkan. Jadi sebetulnya kalau pola yang ini itu dia kayak semacam nggak terlalu pakem lah gitu ya. Dia nggak terlalu pakem. Karena khawatirnya tadi ada yang berpikiran seperti itu. Oh, kenapa nggak tambah 3 aja? Untung di jawaban nggak disediakan. Ya, ada yang lebih pakem lagi polanya kalau dilangkah. Coba ya, sekarang kalau dilangkah dia lebih jelas polanya. Bentar. Oke, yuk.
Salwa kalau di langkah nih ya, coba kita langkah nih, ntar lebih jelas ketemu polanya. Oke, yang bawah dulu gimana Salwa polanya? Ditambah 3. Terus tambah berapa lagi? Di situ tambah 3. Enggak ada 4. Bukan, 17 ke 22. 5. 5. Yang atas 4. 4, terus Eh, benar ya 15 4 ke deh, ya 4. yang satunya lagi 4. 19 ke 25. 4 gak sih? Bukan. 19 tambah 4 mah 23. 6. Nah, udah kelihatan belum polanya? Aduh, maaf kegeser. Udah kelihatan polanya? Udah. Berarti selanjutnya tambah berapa yang ini? 7. 7. Nah, ini kan jelas ya. 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Berarti berapa kalau ditambah 7 jadinya? 29. Iya, betul. Jadi cocoknya kayak gini ya. 29 ini sih tadi untungnya si 28 tuh nggak disediakan. Khawatir terkecoh ke 28 ya. Jadi pola yang lebih jelasnya lagi yang ini. Gitu. Oke, berarti udah jelas ya. 29 nggak ada lagi jawaban lain. Kalau nanti kalian di ujian nggak usah dicek yang keduanya. Karena ini kita lagi latihan, yuk cek ya. Roda 4-nya Salwa gimana? Mau dilangkah atau nggak usah? Tadi kata kakak kalau misalnya ada yang Kembar? kembar Mm-mm. itu dilangkain ya? Ya, betul. Clue-nya ya, biasanya kalau ada angka kembar sebelahan, lebih baik dilangkah. Ya, coba kita langkah ya. Nah, udah kelihatan polanya? Mau yang bawah atau yang atas? Yang bawah dulu deh. Oke, gimana jadi polanya? Ditambah 2. Betul. Konsisten ya tambah 2 ya. Berarti selanjutnya harusnya sama, tambah 2 juga. Jadinya 12, bener ya? Oke, sip. Gitu. Lanjut ya, teman-teman. Nanti break isanya nyesuaiin sama Salwa aja ya, Salwa ya. Ya, Kak. Oke, yuk. Lanjut ya. Silahkan Naya. Nomor 12 ini ngomongin apa? Dibaca dulu Naya, silahkan dilihat dulu. Berat Data angka mana yang hilang? yang ketiga Oke, data ketiga ya. Boleh sebutin data pertamanya berapa? 98 Terus? 107 Terus? kan 3 ya pasang. Nah, titik-titik gitu itu yang ditanya ya. Terus udah gitu? 114 Terus? 112 Terus? 121 Oke, lalu? 119. Iya, sip. Udah. Coba kamu mau dilangkah atau nggak usah? Kayak di langkah deh Kak. Dilangkah, kita coba dulu ya. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini ya. Lalu ini ke sini, ini ke sini. Yang atas dulu yang udah lengkap berapa perubahannya tuh? Tambah 7. Betul, tambah 7 ya, sama ya. Apakah yang bawah tambah 7? Kamu cek dulu nih yang udah lengkap nih. 112 ke 119 berapa? Tambah 7 juga. Nah, coba siapa tahu konsisten kayak yang atasnya tambah 7 juga. Berarti jawabannya berapa? 105. Oke, kita buktiin 105 tambah 7 benar, 112. Oke, sip ya, seperti itu. Oke. Atau bisa juga kayak gini nih teman-teman ya. Misalnya ini kita nggak tahu nih apakah benar tambah 7. Lihat posisi awal sama akhirnya yang belum ada angkanya ya. 98 ke 112 itu perubahannya berapa? 14 poin. Ya, naik 14. Ini ada 2 langkah, ya udah 14 dibagi 2. Masing-masing dapat 7. Kayak gitu, oke?
Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut nih. Lanjut ya. Oke, Salma. Yo, Salma. Bikin deretnya berapa aja? Boleh disebutin? Hari 1 sama hari ke-5 ya berarti. Oke. Yang ditanya coba lihat hari keberapa dia? Yang ditanya hari ke-4. Hari keempat. Jadi keempatnya yang dikosongin. Ya, hari pertamanya. Yo, berapa hari pertamanya? Hari pertama sampai hari ketiga tuh 23, 24, 26. Oke, 23, 24, 26. Tadi yang hilang hari keempat ya. Lalu hari kelimanya, 29, 28, 32. iya, 29, 28, 32. Oke, Salma, silakan. Mau dilangkah atau nggak usah? Coba. Nggak usah. Nggak usah. Ini ke sini berapa perubahannya? 1, Oke, lalu ini ke sini? 2, Oke, ini kita belum tahu ya. Ini juga belum tahu. Ini ke sini? 98, min 1. Mm-mm. Ini ke sini? 28 28 jadi 3. Tambah berapa? Min 4. Tambah 4. Tambah 4 salah. Nah, ada keteraturan nggak sih? Ada keterulangan nggak ini? Nggak ada ya? Kita belum nemuin sesuatu yang berulang. Berarti kita kurang tepat nih. Ya, kenapa masuk ke sini mulu ya si Alki? Bentar teman-teman. Zaki, kamu kayak salah room deh. Assalamualaikum Kak. Ya, Waalaikumsalam. Ya, Zaki ini masuk ke kelas ini dulu karena Kak Tufelnya sedang sakit Kak. Oh gitu. Tapi Zaki Iya. dapat materi ini udah ya udah. Oke, Iya. oke. Oh gitu. Oke. Zaki, kamu kerjain soal yang lain aja ya. Kan kamu materi ininya udah ya. Kakak kasih soal yang tambahan ya tentang materi ini ya. Iya, Kak. Oke. Sebentar Zaki, kakak ini kamu aja ya, kakak WA kamu ya. Kan kamu ini udah nih udah dibahas. Oke, bentar ya. Jadi kakak kasih soal yang serupa ya. Tunggu. Ada di mana ya kakak nge-save ya? Star. Ada di ini. Bentar ya, ini pola bilangan. Oke. Pola bilangan. Ini dia. Pola bilangan Kamis yang genap ya. Oke, Zaki, kakak udah kirimin ke grup ya, grup kita yang Kamis. Itu ada latihan pola bilangan ya. Kan kamu yang ini udah dibahas full, itu yang baru ya tambahan ya. Kamu coba kerjain itu ya, oke? Nanti kita bahas ya. Oke, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama, oke. Yuk lanjut ya, tadi ini Salma ya. Salma berarti ini kita nggak nemu polanya, berarti kita lewat ya, kita langkah ya. Di langkah ya. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Ini yuk, mau yang bawah dulu apa yang atas dulu Salma? Bawah. Yang bawah dulu boleh. Perubahannya gimana yang bawah? 23 ke 26 tambah 3. Nah, yang ini kita nggak tahu ya, kita lewat dulu. Selanjutnya 29 ke 32. Tambah berapa? Tambah 3. Oke, tambah 3 juga ya. Sip, betul. Apakah ini konsisten tambah 3? Coba kita coba dulu ya. Berarti mana nih? Dari 26. Oh, enggak, belum. Ini tambah 3 ya. Yang atas, sorry. Yang ditanyakan kan yang atas ya. Yang atas dulu. Ini kan sama ya tambah 3.
Yo, yang atas nih. Ini kan kosong di tengah-tengah ya. Nah, kita kan nggak tahu berapa perubahannya, Salma. Kamu selisihkan aja setiap ujungnya. Ini selisihnya berapa? 4. Ah, betul. Ini ada berapa langkah? Ada 2. Betul. Berarti masing-masing langkah dapat berapa? Dapat 4. Kan tadi 4 selisihnya. Kamu kebagi 2 langkah. Berarti masing-masing langkah dapat berapa? 2. Iya, 2. Tambah 2, tambah 2. Berarti jadi jawabannya? Ayo, jadi jawabannya berapa? Dapat tambah Berapa tadi? Suara kamu kurang kedengeran. Berapa, Salma? Berarti itu 24 tambah 2. Mm-mm. Berapa? 26. Iya, benar. Oke, nah, kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, teman-teman, sekarang kita tipenya beda. Kalau tadi kan berupa deret, nah sekarang bentuk ya, bentuk 2 dimensi. Ada segitiga, terus ada juga kotak, kayak gitu ya. Nah, jadi sekarang di sini caranya gimana? Katanya nih, perintahnya gini nih. Angka 16 ya, nilai 16 nih teman-teman, yang ada di dalam segitiga P adalah hasil operasi aritmatik semua bilangan di luar segitiga P. Kayak gitu ya, di luar segitiga P tuh yang ini nih, 5, 7, 4, 5. Aritmatik tuh apa? Tambah, kali, kurang, bagi, akar, pangkat kuadrat, kayak gitu ya. Nah, terus di sini nanti kalau teman-teman udah nemu operasinya, diterapkanlah di siki ini untuk dapetin nilai yang ada di dalam segitiga Ki ya. Nah, kan tadi operasi aritmatik tuh ada tambah, kurang, kali, bagi, terus tuh apa tuh namanya, akar, pangkat gitu teman-teman ya. Nah, akar pangkat sih biasanya kalau udah yang levelnya agak sulit. Seringnya sih masih ditambah, kurang, kali, bagi. Nah, di sini kakak akan mendahulukan yang mana sih? Kan dilihat ya teman-teman, 4, 5, 7 sama 5 tuh diapain? Biar jadi 16. Nah, kakak biasanya berpikirnya gini. Kalau kakak akan mendahulukan pembagian. Kenapa kakak mendahulukan pembagian? Karena nggak semua angka habis dibagi. Kalau perkalian, terus tuh penjumlahan, kan semua angka bisa aja ya, pengurangan juga. Sedangkan kan kalau pembagian terbatas, gitu. Nah, coba kalian lihat di antara ketiga pilihan angka ini, ada nggak yang bisa saling dibagi? Ada teman-teman? Ada yang bisa saling dibagi? Ada Yang mana, Naya? 45 sama 5. Oke, kita bagi 45 sama 5 ya. 45 dibagi 5 berapa? 9. Oke, 9 diapakan sama 7 biar jadi 16, teman-teman? Ditambah. Iya, benar. Kita tambah ya. Oke. Betul, dapat 16. Coba kita terapkan di segitiga Ki. Apakah ada jawabannya? Ini ke sini tadi ya dibagi hasilnya. Berapa ini dibagi hasilnya? 7. Oke, terus ditambahin ya sama 5-nya. Jawabannya 12. ada ternyata. Ini dia betul jawabannya ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang yang nomor 15. Coba kalian pikirkan dulu. Salwa, Salma, Naya. Caranya gimana ya? Sok. Apa dulu yang mau kalian coba? Yuk, apa dulu yang mau dicoba? Gimana, Salma? Kamu mau nyoba yang mana dulu kalau angka-angka ini? Atau Salwa, mau coba yang mana dulu?
Ayo, teman-teman. Naya gimana? Mau coba yang mana dulu? Kayaknya caranya sama kayak yang tadi Kak. Mirip. Oke, apa dulu? Sok, sebutin angkanya. 9 dibagi 3. Oke, 9 bagi 3. Oke, ini ya hasilnya. 3 Terus diapain? Ditambah kayak tadi? dikurang. Dikurang ya. Beda. Ini dikurang ini ya. Oke, dikurangi. Bener, hasil 5. Kita coba ya. Ini dibagi dulu. Teman-teman harus konsisten ya. Kan kita bikinnya bawah bagi kanan. Jangan nanti kebalik. Kanan bagi bawah. Enggak, harus konsisten. Harus sama persis urutannya. Berarti sama dengan 35 bagi 7 berapa teman-teman? 5. Oke, terus diapain? Dikurangin ya. 18 kurangin 5. Jadi jawabannya? 13. Oke, bener. Sip, jadi jawabannya 13 ada ya. Kita lanjut ya teman-teman ya. Nomor 16. Nah, teman-teman untuk nomor 16 ini apa tuh? Bentuknya beda. Kalau tadi kan segitiga, sekarang kotak. Nah, kalau kotak kan berarti kita disediakan 4 pilihan angka ya. Kalau gitu lebih mudahnya dipasang-pasangin dulu. Maksudnya gimana? Misal, kakak masangin 4 sama 6. Nanti dioperasikan, misalnya dikali, ditambah. Terus 5-nya sama 3. Baru hasil dari masing-masing bisa dijumlahkan, bisa dikali. Pokoknya dioperasiin lagi aja. Gitu ya. Nah, terus di sini, kalau teman-teman lihat kan angkanya kecil-kecil ya. 3, 4, 5, 6. Kok bisa jadi sampai 30? Berarti melibatkan operasi apa kira-kira? Yuk, biar jadi gede angkanya. Melibatkan operasi apa? Kalau ditambah doang nggak nyampe deh 38. Melibatkan apa teman-teman? Dikali Kak. Kali, betul. Kita akan melibatkan perkalian. Gimana teman-teman? Mau coba sendiri dulu? Coba. Siapa dikali siapa? Yuk, udah ada yang nemu idenya gimana? Yuk, udah nemu teman-teman idenya gimana? Salma, Salwa, Naya, mau coba gimana nih? Ayo, mau coba gimana? Nih kakak kasih clue ya. Teman-teman lihat angka belakangnya 8. Coba cari, pilih di antara 4 angka ini 2 angka untuk dikalikan hasil belakangnya 8. Ada gak? Coba yang mana? 3 sama 6 Kak. Betul, 3 sama 6 ya. 3 sama 6 dikaliin hasilnya berapa? 18. Terus udah gitu diapain lagi? Yo, udah itu diapain? Berarti 5 dikali 4 ya. 5 dikali 4. Oke, 5 kali 4 berapa? 20. Betul. Jadi udah gitu hasilnya diapain? Ditambah. 18 sama 20-nya? Dijumlahin ya. Jadi 38 gitu deh. Nah, berarti ini kita kaliin ya. Hasilnya berapa? 24. Oke, yang satunya lagi 24. dikaliin 24 juga. Kalau dijumlahin jadinya? 48. Oke, sip. Ada ya. Yuk, gimana? Ada yang mau tanyain dulu? Naya tadi bisa yang ini. Salma, Salwa gimana? Kalau yang bentuk-bentuk kayak gini? Salma, Salwa gimana? Kalau yang bentuknya kayak gini? Aku masih lumayan bingung sih Kak, kayak takut belibet-belibet gitu. Ya, pertama di sini apa tuh namanya? Kuncinya perkalian tuh harus udah di luar kepala kita, teman-teman. Jadi biar kebayang, oh, kayak butuh angka ini nih. Kayaknya enaknya ini dipasangin sama ini deh gitu. Emang kalau buat awal-awal wajar sih kamu ngerasa kayak belibet, terus ngelihat apa tuh namanya? Kayak kita harus bingung nih milih angka yang mana. Kakak juga waktu awal ngerjain ini pilih yang mana dulu ya angkanya ya. Kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, dicoba dulu aja kayak gitu ya.
Oke, jadi yang penting kamu nyoba dulu, oh nanti juga kamu ketemu ritmenya. Nah, sebetulnya soal pola bilangan itu teman-teman bukan soal yang terlalu sulit, tapi bukan juga soal yang mudah. Dia itu butuh pembiasaan biar kita tuh peka sama angka. Oh, kalau 24 tuh tahu nih. 24 itu kan hasil perkalian 4 sama 6 atau 3 sama 8. Kayak gitu ya. Oke, kita coba lagi ya. Nah, ini. Oke, teman-teman. Tadi kan kata kakak clue-nya pertama coba dulu pembagian. Nah, coba Salma lihat di antara sini, di antara 4 angka ini ada nggak yang bisa saling membagi? Ada nggak yang bisa saling membagi? Ada Salma di antara 4 angka ini yang bisa saling membagi? 5 bagi 7 kan nggak bisa tuh contohnya. Ada nggak? 4 sama 6. Bisa dibagi 4 sama 6? Nggak, maksudnya 4 dibagi 6 gitu. Sesama mereka. Bukan disederhanain sama-sama dibagi 2. Misalnya 5 dibagi 7 atau 7 dibagi 6 gitu. Sesama mereka ada nggak yang bisa saling membagi? Nggak ada. Nggak ada. Nah, berarti udah pasti nggak ada operasi pembagian di sini. Ya, nggak ada. Berarti sisanya tinggal tambah, kurang, sama kali. Gitu ya. Oke. So, mau dicoba dulu gimana? Misalnya kan saya mau masangin si ini sama si ini gitu. Kira-kira kamu mau masangin siapa sama siapa? Coba bebas. Kita coba dulu aja. Kamu mau masangin siapa sama siapa? Kalau 5 sama 7 bisa nggak, Kak? Boleh? Boleh aja. Coba dulu aja. 5 sama 7 mau kamu tambahin atau kamu kaliin? Atau kalau justru kamu kurangi? Kurang. Boleh, kurang. Hasilnya 2. Terus udah kayak gitu. 4 sama 6-nya diapain? Dikurang juga. Oke, dikurang juga hasilnya. 2 juga ya. 2 diapain dengan 2-nya lagi biar jadi 2 yang di dalam? Bisa nggak? Nggak bisa ya. Dikurang 2 kurang 2, 0. Ditambah 4. Dibagi 1. Dikali 4. Berarti nggak bisa ya. Berarti salah. Kamu salah pilih pasangan angkanya. Ganti sekarang pasangannya. Coba, mau coba pasangan yang mana? Yuk, Salma ganti pasangannya 5-nya jangan sama 7. 5-nya mau dipasangin sama siapa? 6. Boleh, 5 sama 6. Nih, ini clue dari kakak 1 ya. 5 sama 6 coba kamu kaliin dulu. Hasilnya berapa? 30. 30, oke. Berarti ini sama ini ya, 4 sama 7 ya. Kira-kira 4 sama 7 diapain tuh? Dikali Oke, dikali hasilnya. 8. Nah, terus diapain? Dikurang sama 30. Iya, bener. Jadi 2 ya. Coba kita terapkan yang di sini ya. Ini tadi dikali dulu, 9 kali 8. Berapa? 9 kali 8, 72. 72 ya. 7 kali 6. 42. Iya, 42. Terus dikurangi hasilnya? Jadi 30. Iya, ada jawabannya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Yuk, sekarang nomor 18. Nah, beda lagi teman-teman bentuknya. Ini kan yang ditanyain itu yang si segitiga yang di atas. Ya udah, berarti ini anggaplah jawabannya. Nah, 3 bentuk angka ini nih diapain biar jadi yang di atas? Dioperasikan seperti apa gitu ya? Nah, terus kalau teman-teman lihat di sini, kayaknya kalau perkalian nggak mungkin. Kenapa perkalian nggak mungkin? Ini angkanya kalau dikali gede-gede banget. Ya, 500 ke atas, bahkan sampai ribuan. Jadi nggak mungkin perkalian. Pembagian pun nggak mungkin. Coba lihat, angkanya keriting-keriting, nggak bisa dibagi. Jadi di sini udah pasti operasi yang berlaku hanya tambah sama kurang aja. Ya, kalau ditambahin semua, nggak mungkin jadi 37. Bisa jadi melibatkan pengurangan. Kalau dikurangin semua, nggak mungkin juga jadi 37.
Ya pilihannya tambah sama kurang kepake dua-duanya. Tinggal mau tambah dulu atau mau kurang dulu. Sok dicoba gimana kira-kira. Silahkan. Kalau udah ada ide, kasih tahu ya. Yang mana dulu nih? Mau tambah dulu apa kurang dulu? Ya, mau tambah dulu atau kurang dulu? Silahkan, Salwa, Salma, Naya, mau tambah dulu atau kurang dulu? Kak, tambah kurangnya itu maksudnya gimana? Ini, si ini mau ditambah dulu terus nanti dikurangi atau kebalikan, mau dikurang dulu atau mau ditambah dulu gitu. Karena tadi kalau di dua-duanya ditambah gak mungkin dapet. Karena jadi gede angkanya, kalau semuanya dikurang juga nggak mungkin jadi 37. Gitu. Urut gitu, Kak. Gimana, gimana? Harus urut dari Bebas, bebas, bebas. Bebas kok. Gak apa-apa, bebas. Mau gimana? Udah ada idenya? Ayo. Udah ada ide? Salma, Salwa, Naya, gimana? Empat dua misalnya sama 26 diapain dulu? Gak harus ngurut kok ya. coba 42 kurang 26 Gimana, gimana? 42 diapain sama 26, Naya? dikurang Oke, dikurang dulu jadi berapa tuh? 42 kurangi 26. 16. 16 ya. Oke, sip. Terus diapain sama 21 biar jadi 37? Ditambah. Iya, bener. Gitu deh ya. Oh, jadi dikurang, terus ditambah. Berarti ini dikurang dulu nih. 34 kurangi 37. Berapa? Terus Min ditambah. Min 3. Min 3 tambah 53. 50. 50. Betul. Sip, ada jawabannya. Seperti itu ya. Lanjut ya. Nah, ini beda lagi teman-teman ya. Jawabannya yang di atas. Nah, lagi-lagi kayaknya ini 22 sama 14 gak mungkin dikali. Dikali kayaknya kegedean, gak bakal jadi 6. Dibagi juga gak bisa ya. Oke, pilihannya tinggal tambah sama kurang. Kalau dikurang 22, dikurang 14, apakah 6 jawabannya? Iya atau tidak? Kalau dikurang. Iya, Kak. 22 kurangi 14, 6 jawabannya? Kalau Iya. dikurang? Jadi itu. Enggak. 8, enggak ya? Bukan. Coba kalau ditambah, 22 tambah 14 berapa? Berapa teman-teman? 22 tambah 14? 36. Oke, yang satunya lagi. 36 tambah 28? Ayo, 36 tambah 28? Ayo, dihitung. 36 tambah 28 berapa? 64. Oke, 64 tuh. Teman-teman lihat hubungannya. Apa sih hubungan 36 ke 6, 64 ke 8? Apa hubungannya kira-kira? Ada yang tahu apa hubungannya? 36 bisa jadi 6. Dipangkat. Dipangkat. 36 dipangkatin maksudnya? Atau siapa yang dipangkatinnya? 6 pangkat 2, 8 pangkat 2. Ah, betul. Terus kalau ini jadi gimana dong nanti? 81 tambah 40 kan 121. Berapa dipangkatin 121 gitu? Iya. Atau lawannya pangkat apa sih? Akar. Jadi Iya. lebih pasnya akar nyebutnya ya. Akar 36, 6. Akar 64, 8. Akar 121 berapa teman-teman? Yo, akar 121 berapa? 11. 11. Iya. Oke, sip. Satu soal lagi ya. Yang di paket ini. Nanti teman-teman kakak lebihin karena tadi pada ini ya.
pada hadirnya pada telat. Nanti kakak kelebihin 10 atau 15 menit lah ya. Yuk, sekarang apa tuh namanya? Nah, teman-teman kalau ketemu kotak-kotak kayak gini nih ya, yang banyak, enaknya sih dibagi 2 bagian dulu. Ya biar kelihatan, biar ngeliatnya nggak usah terlalu banyak. Maksudnya dibagi 2 tuh gimana? Boleh dibagi 2-nya atas bawah atau boleh dibagi 2-nya kiri kanan. Kayak gini ya. Nah, coba nih kakak kasih clue, teman-teman, ini kakak mau bagi 2-nya jadi kiri kanan. Silahkan teman-teman lihat kotak yang di sisi kiri dan di sisi kanan. Ya, mau langsung fokus ke yang di kanan boleh, biar dapetin X-nya, atau mau lewat yang di kiri dulu. Kira-kira apa hubungan masing-masing angka ini? Coba tuh. 21 kok bisa jadi 24 diapain? 19 bisa jadi 38 diapain? Dikali 2, Kak. Benar, dikali 2 ya. Ini kali 2, ini kali 2. Kok pakai ini bentar-bentar. Ini kali 2, kali 2, kali 2, kali 2 ya. Berarti jawabannya? 10. Oke, 10. Betul. Nah, gitu ya. Silahkan teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dulu? Gimana? Salwa, Salma, ada yang tanyain dulu? Naya? Belum? Belum, Kak. Oke, kita ganti soal ya. Zaki, kamu udah beres ngerjain sampai nomor berapa? Kita coba bahas yang soal kakak kasih ke kamu ya. Bentar ya. Pola bilangan. Oh, tes mana sih yang worksheetnya? Menilai kualitas simpulan, paket 6 worksheet pola bilangan nih. Oke, bentar teman-teman ya. Bentar. Oke. Teman-teman, coba kita lihat ya. Ini menurut kakak angkanya agak lumayan lebih sulit dibandingin yang tadi. Oke. Zaki, coba kita bahas ya. Iya, Kak. Oke, yuk teman-teman yang lain juga ikut simak ya. Zaki, kamu nomor 1 dapat jawabannya yang mana? Bentar, Kak. Coba. Yang A. Oke, kamu dapat polanya gimana Zaki? Betul yang A? Lihat itu ya, Kak. Min 3, min 6. Oke, min 3. Bentar, kakak tulis dulu. Min 6, min 9, 3X. Oke, kamu ngelihatnya gimana tuh jadinya? Coba. Ini kan min 3, min 6. Terus selanjutnya Ini min selanjutnya? min 6, min 9. Berarti selanjutnya lagi? Min 9, min 12. Oke, bisa kayak gitu ya. Selanjutnya adalah min 9, min 12 gitu. Ya, boleh. Bisa lihat kayak gitu. Berarti benar jawabannya min 9. Banyak banget ya caranya kalau yang kayak gini. Kalau kakak nemuin 2 cara nih. Kayak gini teman-teman ya. Cara yang agak ribet. Nih, ini cara yang ribet itu kayak gini nih. Kalau cara yang ribet tuh nanti dia, apa tuh namanya, nggak usah dilangkah. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nanti akan ketemu 3 pola gitu ya. Misalnya dari 1 ke min 3 itu kan turun 4 gitu ya. Terus dari siapa ini namanya? Dari min 3 ke min 6 itu dikali 2. Ya, terus ini nanti polanya min 6 ke 2 itu dia berarti enggak deh, ini kali deh teman-teman. Itu kali nih. Ini kali minus 3. Nah, ini kali minus 3 kayak gitu ya. Terus sudah kayak gitu, kita coba dulu aja kemungkinannya nanti biar kita lihat yang samanya mana ya. Nah, dari min 6 ke 2 itu bisa ditambah berapa sih? Tambah 8 ya? Tambah 8 atau dibagi berapa teman-teman? Min 6 ke 2 dibagi 3 ya. Nah, gitu ya. Terus dari 2 ke min 6 itu kan kali min 3. Nah, ini yang kali min 3-nya udah mulai berulang nih. Kali min 3, apakah ini kali 2? Oh, berarti salah. Kakak salah nih milihnya. Jangan kali 2. Berarti dia turun 3. Ini turun 3.
Ya, oh ini juga turun 3. Nah, yang ini berarti gimana nih? Dari min 9 ke 3 berarti dibagi 3. Ya, dibagi 3. Harusnya minus 3 ya. Ini juga dibagi minus 3 nih. Nah, ini sebetulnya cara yang ribetnya. Kenapa ribet? Karena dia ada 3 operasi. Itu ya. Ini cara yang sulitnya. Jangan pakai cara kayak gini. Nah, cara yang dipakai adalah yang di langkah. Tapi ini di langkahnya 2 kali, teman-teman. Ini ke sini. Ya, ini berarti pasangannya ke sini. Gitu. Terus di langkah 2 ini ke sini, berarti ini ke sini. Nah, ini kan dari min 3 ke min 6 itu udah jelas turun 3. Dari min 6 turun 3 lagi jadilah min 9. Itu deh ya. Oke, atau bisa juga tadi pakai cara yang Zaki. Ngelihat yang minus-minusnya. Jangan pakai cara yang pertama ya. Cara yang pertama ribet gitu. Oke, teman-teman. Ada pertanyaan dulu untuk soal nomor 1. Gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak ada lanjut ya. Oke. Yuk lanjut nomor 2. Zaki, ini kamu dapat polanya gimana? Untuk yang nomor 2. Udah, yang ini dapat? 8. Oke, gimana dapat polanya? Benar 8 jawabannya? Loncat sih Kak. Loncat 1 apa 2? Loncat 1. Oke, loncat 1 aja. Oke, ini ke sini. Berarti ini ke sini. Ini ke sini ya. Kelebihan, sorry. Ini ke sini. Terus yang ini ke sini. Ini ke sini, ini ke sini. Oke, sip. Berarti yang atas ya, biar langsung jawabannya. Yang atas polanya gimana? Kali 2 semua. Oke, kali 2 semua ya. Kali 2 benar jawabannya. Oke, ini nggak serumit yang pertama ya, teman-teman. Betul, jadi jawabannya adalah 8. Nah, ini banyak banget angka kembarnya ya, teman-teman ya. Jadi di langkah. Oke, betul ya. Ini nomor 3 mudah. Gimana dapatnya? Ngurut Kak. Ngurut, oke. Coba kita lihat ya, bentar 55. Terus 44 ya. Ini gimana polanya yang ini? Dari 72 ke 70. Kurang 2. Oke, terus udah kayak gitu. Kurang 3. Kurang 3, terus kurang. Kurang 5. Oke, terus kurang. Kurang 7. Kurang 7, benar. Terus kurang. Kurang 11. Oke, selanjutnya kurang berapa? Kurang 13. Oke, kenapa kamu pilih angka 13? Soalnya ini bilangan prima. Nah, iya. Oke, teman-teman, ini yang kayak kakak tadi omongin ya, di yang paket kita sebelumnya. Yang tadi kan keluarnya deret Fibonacci. Bisa aja pengurangannya itu ngikutin deret ganjil, deret genap, deret bilangan prima. Gitu. Nah, ini contoh untuk deret bilangan prima. Ingat ya, bilangan prima tuh dimulai dari angka berapa, teman-teman? Ayo, bilangan prima tuh dimulai dari angka, ada yang masih ingat? Gimana, teman-teman? Bilangan prima dimulai dari angka. Ayo. Gimana? Gimana? Pada ingat gak? Nih kakak kasih tahu definisinya dulu ya. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh 2 bilangan aja. Oke? Yang hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan dibagi oleh dirinya sendiri. Gitu. 2 cuma bisa dibagi 1 sama 2 dibagi 2. 3 cuma bisa dibagi 1 sama 3 dibagi 3. Oke? Kalau 1 kakak tanya masuk bilangan prima nggak? 1 masuk bilangan prima tidak? Enggak Kak. Enggak ya, bilangan prima itu dimulai dari 2. Karena kan 1 cuma bisa dibagi angka dirinya sendiri. Nggak bisa dibagi dengan 2 bilangan ya. Jadi 1 nggak masuk bilangan prima. Jadi bilangan prima itu dimulai dari 2 ya. Oke, nih makanya ini 2 tuh bilangan prima. Benar ya, berarti selanjutnya bilangan prima setelah 11 itu 13. Kak, ini kenapa dari 7 langsung 11? Kok 9 enggak? 9 bukan prima. 9 bisa dibagi 1, bisa dibagi 9, bisa dibagi 3. Ya, nggak bisa ya. Benar, jadi jawabannya berapa Zaki? 44 kurangin 13?
Berapa jadi jawabannya? Ini 1, Kak. Oke, sip ya. Kita lanjut ya teman-teman. Kayaknya kita 2 soal lagi aja ya sampai nomor 5. Nah, ini nih, tadi kita di latihan tadi nggak ada pecahan ya. Sebetulnya soal ini tuh kakak simpen buat nge-share ke harian. Tapi nggak apa-apa ya. Karena tadi Zaki join ke kelas ini yang tadi udah dibahas, jadi kakak kasih ya. Nanti teman-teman kalau kakak nge-share soal ini berarti udah tahu duluan gitu ya. Oke, apa tuh namanya? Zaki nemu yang ini jawabannya mana? Yang nomor 4? D. Iya, bener. Zaki, kamu diubah dulu ke pecahan biasa atau enggak? Iya. Iya, betul ya. Nah, teman-teman caranya ini diubah dulu nih ke pecahan biasa. Jangan dulu, kok itu kok kayak repot banget. Enggak, lihat dulu ya. Ini kan 1/3 awalnya, terus 2/3. Nah, ini kalau diubah ke pecahan biasa, caranya gimana? 3-nya kamu kaliin 1 dulu, teman-teman ya. Kalian kaliin 1, berarti kan 3. Ditambah sama yang atas, 4 jadinya ya. 4/3 gitu. Oke, ayo selanjutnya jadi berapa? Yang ini teman-teman. Pecahan biasanya jadi berapa? Ayo, 2/3 jadiin biasa jadi berapa? 8/3. Benar, lanjutin. Terus, ayo setelah 8/3. 16/3. Oke, benar. Terus, 32/3. benar. Terus, satu lagi. 4/3. Oke, berarti selanjutnya berapa? 128. Oke. Kenapa kamu 128/3 Naya? Polanya gimana kamu ngelihatnya? Dikali 2. Oke, kamu kali 2 ya. Ini 1 kali 2, terus ini kali 2, dan seterusnya. Sama Zaki, kamu gitu juga polanya kali 2? Iya, Kak. Oke, sebetulnya teman-teman angka-angka ini tuh istimewa. 1, 2, 4, 8, 16, 3, 2, 6, 4. Dia nggak hanya sekedar kali 2. Melainkan ini adalah hasil dari 2 pangkat. 1 tuh hasil dari 2 pangkat 0. 2 tuh hasil dari 2 pangkat 1. 4 itu 2 pangkat 2. Ini 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7, dan seterusnya. Jadi sebetulnya ini tuh yang atasnya ya, itu adalah 2 pangkat gitu ya. Nah, udah benar jawabannya 128/3. Kalian jadiin lagi pecahan campuran ya, dibagi manual aja. 3 kali berapa yang hasilnya 12? 4. Berarti kan habis ya, sisa 8. 3 kali berapa yang hasilnya kurang dari 8? Kali 2. Berarti 6 ya. Kurangin sisa 2. Ini 42-nya tulis, sisanya taruh di atas per 3. Gitu ya, benar. Oke, satu soal lagi ya. Nomor 5. Zaki udah dapet yang nomor 5? Udah, Kak. Oke, dilangkah atau enggak kamu? Iya. Oke, kita langkah ya. Ntar kakak salah nggak sih nyatetnya? 2, 4 ya, 6, 4. Oke. Berarti ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, yang satunya lagi. Oke, sip. Gampang ya yang ini mah. Yang bawah gimana polanya? Tambah 2 semua, Kak. Benar, tambah 2 ya. Konsisten tambah 2 dia. Berarti X-nya 2 ya teman-teman. Yang atas? Tambah 1. Benar, tambah 1 ya. Tambah 1 jadinya 3. 3 tambah 1, 4. Oke, jadi jawabannya 2 dan 3. Oke, teman-teman. Sampai sini ya. Tambahan soalnya. Gimana? Untuk pertemuan hari ini ada yang mau ditanyakan dulu? Salma, Salwa, Naya, Zaki, ada yang mau ditanyain dulu? Kalau aku enggak, Kak. Naya, aman. Zaki? Aman, Kak. Oke, Salma? Aman, Kak. Oke, Salwa?
Salwa, kayak Salwa apalagi sholat Isya ya. Oke, ya udah teman-teman, berarti kita sampai sini dulu ya. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbil alamin. Semoga apa yang dipelajari hari ini bisa berguna buat teman-teman, bisa kalian ingat baik-baik seperti itu ya. Kalau masih ada yang bingung, coba dilihat lagi coretan atau rekamannya. Kayak gitu, oke. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Enggak. Ya.